Hello everyone, welcome back with me Hansra. Pada video ini, saya ingin membahas tentang definisi dan jenis aset serta keterkaitannya dengan channel YouTube. Oke, pertama kita mesti tahu dulu what's the meaning of assets, atau apa sih definisi aset serta apa saja klasifikasinya. Pertama, aset adalah sumber daya yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau pemerintah dengan harapan akan menghasilkan arus kas di masa depan. Jenis aset umum meliputi aset lancar, aset tidak lancar, aset fisik, aset tidak berwujud, aset operasi, dan aset tidak beroperasi. Selain itu, juga ada 3 sifat utama dari suatu aset. 1. Kepemilikan. Aset memiliki kepemilikan yang pada akhirnya dapat diubah menjadi uang tunai dan setara kas. 2. Nilai ekonomi. Aset memiliki nilai ekonomi dan dapat ditukar atau dijual. Dan yang ketiga, sumber daya. Aset adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Lalu, pada klasifikasi, aset umumnya diklasifikasikan dalam 3 cara. 1. Konversi, yaitu mengklasifikasikan aset berdasarkan betapa mudahnya mengubah menjadi uang tunai. Lalu yang kedua, keberadaan fisik, mengklasifikasikan aset berdasarkan keberadaan fisiknya, dengan kata lain aset berwujud atau aset tidak berwujud. Ketiga, penggunaan, mengklasifikasikan aset berdasarkan penggunaan atau tujuan operasi bisnis tertentu. Dilihat dari klasifikasi aset pada konversi, jika aset diklasifikasikan berdasarkan konvertibilitasnya menjadi kas, aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset tetap. Konsep lain dari pengenalan kedua jenis aset ini adalah aset jangka pendek dan juga jangka panjang. 1. Aset lancar. Aset lancar adalah aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas dan setara kas, biasanya dalam 1 tahun nih. Aset lancar juga disebut aset liquid atau contohnya adalah uang tunai, setara kas, deposit jangka pendek, saham, surat berharga, peralatan kantor, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada aset tetap atau tidak lancar. Aset tidak lancar atau aset tetap adalah aset yang tidak mudah dikonversi menjadi uang tunai dan setara kas. Aset tidak lancar juga disebut aset tetap, aset jangka panjang, atau aset keras. Contoh aset tidak lancar atau tetap meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan, paten, merek dagang, dan lain-lain. Lalu klasifikasi aset menurut keberadaan fisik. Jika aset diklasifikasikan berdasarkan keberadaan fisiknya, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset berwujud atau aset tidak berwujud. 1. Aset berwujud. Aset berwujud adalah aset yang memiliki keberadaan fisik. Kita dapat menyentuh, merasakan, dan melihatnya. Contoh aset berwujud meliputi tanah, bangunan, mesin, peralatan tunai, peralatan kantor, persediaan, surat berharga, dan lain-lain. Kedua, aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aset yang tidak memiliki keberadaan fisik. Contoh aset tidak berwujud meliputi goodwill, paten, merek, hak cipta, merek dagang, rahasia bisnis, izin, kekayaan intelektual perusahaan.
Lalu selanjutnya ada klasifikasi aset menurut penggunaan. Jika aset diklasifikasikan berdasarkan penggunaan atau tujuannya, aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset operasi atau aset non-operasional. Oke, kita breakdown lagi. 1. Aset operasi. Aset operasional adalah aset yang diperlukan dalam operasi bisnis sehari-hari. Dengan kata lain, aset operasi digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari kegiatan bisnis inti perusahaan. Contoh aset operasi meliputi uang tunai, persediaan, bangunan, mesin, peralatan, paten, hak cipta, goodwill, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yang kedua adalah aset non-operasi. Aset non-operasional adalah aset yang tidak diperlukan untuk operasi bisnis sehari-hari tetapi masih dapat menghasilkan pendapatan. Contoh aset non-operasional meliputi investasi jangka pendek, surat berharga, tanah kosong, penghasilan bunga dari deposito tetap. Nah, setelah kita memahami definisi serta jenis maupun klasifikasi aset di atas, maka konten pada channel YouTube termasuk dalam klasifikasi aset yang mana? Nah, dari uraian sebelumnya, konten kita pada channel YouTube masuk dalam jenis aset tidak berwujud atau intangible asset. Karena channel YouTube di dalamnya ada kekayaan intelektual, ada merek dagang, hak cipta, dan lain-lain. Sedikit mengulas bagaimana cara kerja channel YouTube sehingga bisa menghasilkan arus kas di masa mendatang. Dalam sistem pengelolaan hak YouTube, aset adalah kumpulan info tentang kekayaan intelektual. Pemilik hak cipta membuat aset di pengelolaan konten studio YouTube, sehingga dapat mengelola konten berhak cipta miliknya di YouTube. Ada catatan penting, aset bukanlah video YouTube. Aset akan ditautkan ke video YouTube jika diklaim. Video yang diupload oleh pemilik hak cipta atau video milik pengguna lain dapat diklaim jika menyertakan konten yang cocok dengan aset pemilik hak cipta. Bagian dari aset terdiri dari file referensi, adalah konten sebenarnya yang dilindungi hak cipta, misalnya video musik. Lalu metadata, info tentang konten berhak cipta, seperti salah satunya judul. Selanjutnya, info kepemilikan. Info tentang lokasi tempat Anda memiliki hak atas konten dan jumlah konten yang Anda miliki. Selanjutnya, kebijakan, yaitu petunjuk yang memberitahukan hal yang harus dilakukan YouTube saat menemukan kecocokan antara konten milik orang lain dengan konten kita. Bagaimana supaya YouTube bisa menemukan kecocokan antara video orang lain dan video kita? Yaitu membuat aset. Aset harus dibuat agar alat pengelolaan hak YouTube dapat menemukan dan mengambil tindakan atas kecocokan dengan konten kita. Oke, next step. Kita sedikit mengulas tentang monetisasi. Menurut glosarium, monetisasi YouTube adalah konversi produk atau aset menjadi alat pembayaran yang sah. Selanjutnya, setelah monetisasi, pasti kita berhubungan dengan Google AdSense. Pada bisnis AdSense YouTube, akad yang terjadi antara publisher dengan Google berupa akad kerjasama mengiklankan suatu produk. Maka di sini sudah sangat jelas bahwa konten-konten kita yang ada di channel YouTube bisa menjadi produk yang bisa menghasilkan arus kas di masa mendatang. Dan tentunya
konten-konten kita terdaftar pada kekayaan intelektual agar tidak terjadi pemanfaatan aset yang merugikan pencipta dari karya atau aset tersebut. Oke, itu tadi pembahasan singkat mengenai definisi serta jenis aset dan keterkaitannya dengan konten-konten yang ada di channel YouTube kita. Mungkin next video saya akan bahas lagi mengenai monetisasi maupun Google AdSense yang mengarah ke penghasilan kita. Semoga menambah pengetahuan dan wawasan kita semua untuk memanfaatkan semua potensi yang kita miliki untuk bisa menghasilkan keuntungan dan kesejahteraan di masa mendatang. Oke, sekali lagi thank you for watching this video till the end. See you in the next video and bye bye.